Islahul qalbi, memperbaiki hati. Jadi dalam kita baca kitab Nasihat Diniyah ya, Islahul qalbi. Di Habib Abdul Haddad di sini menyampaikan agar kita itu memperbaiki hati, memperbagus sifatnya hati, memperbagus keadaan hati, ya, memperbaiki hati. Wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin. Al Habib Abdullah bin Abi Al Haddad menasihati kita semua. Wasrif inayataka, gunakanlah perhatianmu, maksudnya perhatikanlah dengan sungguh-sungguh ila amril qalbi wal batin, pada urusan hati dan batin. Ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan manusia ini setiap hari sibuk mikirkan dohiriyah jasmanianya supaya sehat. Ya apa mata supaya sehat, ya apa telinga supaya sehat, ya apa mulut sehat, gigi sehat, tangan sehat, kaki sehat. Ya. Pokoknya takut flu, takut batuk, takut itu. Sehingga apapun sarannya dokter dilakukan. Beli obat, pijat, periksa, terapi. Cuman urusan jasmania dan dohiriyahnya. Padahal ada yang lebih penting, yaitu urusan hati, urusan batin. Jangan dilupakan, ya. Faqad qala alaihi salatu wasalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amalikum wa innama yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang, tidak menilai pada gambaran kalian, pada wajah kalian, pada penampilan kalian. Bukan itu yang Allah pandang, yang Allah perhatikan, yang Allah nilai, bukan itu. Wa amalikum, begitu juga kegiatan kalian, jabatan kalian, profesi kalian, bukan itu. Wa innama yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Hanya saja yang Allah perhatikan, yang Allah nilai, yang Allah pandang adalah hati-hatinya kalian dan niat-niat kalian. Nah, jadi ini hadis Nabi menjelaskan, ya, nggak apa-apa, nggak ganteng, nggak rapi, nggak cantik, penampilan nggak keren, nggak apa-apa, ya. Karena bukan itu, jabatan, profesi, bukan itu. Tapi yang dinilai, yang dipandang dan dinilai itu hati. Allah akan memberi ilmu, itu tergantung kondisi hati. Allah akan memberikan rahasia-rahasianya, barokah, Mesir dan lain sebagainya. Itu tergantung kondisi hati, bukan kondisi dohiriyahnya seseorang. Hati bersih, ya akan dapat ilmu, dapat nur, dapat berkah, dapat segala macam. Hatinya kasar, hatinya keras, hatinya kotor, ya gak bisa dapat apa-apa. Dan bagus atau tidaknya seseorang itu tergantung hati. Wa niyat, dan niat-niat. Karena semua perbuatan itu tanpa niat yang kita lakukan, kalau nggak diniati dengan benar, nggak dapat apa-apa, nggak dinilai, nggak dapat pahala. Ibadah pun, sholat pun nggak niat, ya nggak dapat apa-apa. Nah, jadi yang Allah perhatikan, yang menjadi sasaran penilaian atau patokan dari penilaian itu hati dan niat, bukan penampilan, ya, bukan ya. Amal itu ya tergantung. Tadi dalam hadisnya tidak memandang wajah dan amal. Amal itu ya tergantung niatnya, bukan dohiriyahnya. Dohiriyahnya baik, tapi kalau niatnya tidak baik, ya hangus juga, nggak dapat pahala gitu. Nah, jadi tergantung niat. Fahaqqiq qaulak bi amalik, maka wujudkan kata-katamu itu, buktikan dengan amalmu. Ya. Wa amalak biniyatik, sedangkan amalmu, ya, ini harus diperbagus, diperhatikan, biniyatika, dengan niatmu, wa ikhlasika, dan ikhlasmu.
Memang kita harus banyak amal, tapi yang lebih penting itu adalah niat dan ikhlas. Kita banyak bersedekah, banyak berzikir, banyak sholat sunnah, tapi ternyata ada niatan-niatan yang tidak ikhlas, ya, atau bahkan salah niat, maka tentunya kita tidak akan dapat manfaatnya, tidak akan dapat pahalanya. Wa niyataka wa ikhlasuka bi tasfiyati dhamirik wa islahi qalbik. Dan niat serta keikhlasanmu itu harus ditempa, diperbagus, diperbaiki melalui bi tasfiyati dhamirik, dengan membersihkan hatimu, membersihkan nuranimu, membersihkan batinmu, wa islahi qalbik, dan memperbaikinya. Ya, memperbagus, memperbaikinya. Fa innal qalba, memperbaiki hatimu. Jadi pertama ya, semua yang kita baca, yang kita lakukan, yang kita nyatakan, yang kita omongkan harus dibuktikan dengan amal yang baik. Amal itu harus dengan niat dan ikhlas. Tanpa niat dan ikhlas sia-sia. Niat dan ikhlas itu harus dengan cara membersihkan hati, memperbaiki hati. Ya. Batin harus bersih, baik, bagus, baru bisa ikhlas dan niat yang benar. Tapi kalau hati tidak baik, nggak bisa ikhlas. Karena ikhlas itu harus hatinya dulu yang ditata rapi, dibersihkan, baru nanti dia akan ikhlas dalam semua perbuatan. Tidak ada keinginan apapun. Fa innal qalba huwal aslu 'alal madar, karena sesungguhnya hati itu adalah sebagai asal, pondasi, asas, ya. Wa 'alal madar, dari hati itulah poros, ya, hati itu sebagai poros yang kemudian di atas hati yang bersih itu akan ada ikhlas dan niat yang baik. Dengan ikhlas dan niat baik baru akan ada amal. Dengan amal yang dipenuhi dengan ikhlas dan niat yang baik, maka itu akan baru meraih manfaatnya, mendapatkan pahalanya. Wa fil hadis, di dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad, ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh seseorang ini ada mudghah. Mudghah adalah segumpal darah. Idza saluhat, jika mudghah tersebut baik, saluha sairul jasad, maka menjadi baik seluruh jasadnya. Jika segumpal darah itu bagus, maka seluruh tubuhnya akan bagus. Jika sehat itu segumpal darah itu, maka seluruh tubuhnya akan sehat. Kalau baik akan baik semua. Wa idza fasadat fasada sairul jasad. Dan kalau segumpal darah yang ada pada diri seseorang itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Kalau rusak, akan rusak seluruh tubuhnya. Ya, kalau jelek, ya akan jelek semuanya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah apa itu? Yaitu hati. Hati itu intinya. Kalau hatinya bersih, hatinya bagus, ya, isi dengan sifat-sifat yang bagus, maka semua tingkah lakunya, organ tubuh yang lain, matanya memandang yang bagus, telinganya mendengar yang bagus, mulutnya berbicara yang bagus, tangannya, kakinya, semua akan melakukan yang bagus dan baik kalau hatinya bagus dan baik. Kalau rusak hatinya, ada sifat-sifat tidak baik, sifat-sifat buruk di dalam hatinya, ada hasud, ada riya, ada kibir, sombong, ada dengki, wah ya rusak semua sudah. Rusak mata, tangan, kaki, semua rusak. Itu berbahaya sekali. Fa wajibal ihtimam bihi wa sarful inaya ila aslih wa taqwiyati wa takwimi wa huwa 'anil qalb. Maka wajib untuk memperhatikan hati tersebut dan harus mencurahkan segala macam upaya untuk memperbaiki dan meluruskan, membersihkan hati. Itu yang paling penting. Jadi bukan tangan yang sakit, bukan kaki yang sakit, bukan kepala yang sakit yang harus sungguh-sungguh diperhatikan, tapi hati harus diperhatikan, diobati, ya, diperbaiki, diperbagus.
Syari'ut taqallub karena sesungguhnya hati itu cepat berubah. Sekarang kita baik, sekarang kita insaf, sekarang kita sadar. Belum tentu bertahan sampai 1 jam. Kadang-kadang begitu ada sesuatu, ada angin berubah. Melihat sesuatu berubah, mendengar sesuatu berubah. Itu syari'ut taqallub, cepat sekali berubah. Baik bisa jadi sangat baik, dari sangat baik bisa jadi sangat buruk dalam waktu sekejap. Orang itu kadang-kadang baik sekali karena ada sesuatu kesalahpahaman, totonya sudah ngamuk-ngamuk, totonya sudah keluar iri dan dengkinya atau jengkelnya, kecewanya, marahnya. Itu enggak. Kadang-kadang ya memang lagi membenci, marah, tapi totonya baik sekali. Itu hati. Kadang-kadang kita khusyuk, kadang-kadang tidak, kadang-kadang kita suka melakukan amal-amal, kadang-kadang kita bosan, kadang-kadang kita malah ingin jalan gajah, kadang-kadang terus berubah cepat. Jadi itu hati. Kathirul ittirab, sering goncang, sering kebingungan hati itu. Ya. Hatta qala alaihi salatu wassalam bihi, yang mana Rasulullah SAW sehingga berkomentar tentang hati itu, innahu asra'u taqalluban minal kibri idza istajma'at ghulyanuha. Sesungguhnya itu lebih cepat berubahnya daripada tungku atau panci atau apalah ya yang sedang dimasak ya, sedang di atas api yang bara, lebih cepat daripada mendidihnya air yang dimasak itu. Lebih cepat gerakannya hati untuk berubah ya. Hati lebih cepat mendidih daripada tungku di atas api. Wa kana alaihi salatu wassalam katsiran ma yaduhu, dan Rasulullah SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu, kuatkan hatimu pada agamamu. Jadi hati itu qalbun, jamaknya qulub. Qalbun itu bolak-baliknya. Maka Rasulullah berdoanya ini contoh untuk kita tentunya ya, wahai zat, yaitu Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu, kuatkan imanku, sampai akhir hayat. Nabi Muhammad berdoa ini sebetulnya tidak perlu, karena Nabi Muhammad ya sudah makhluk yang terbaik. Nabi Muhammad gak akan berubah tidak baik, tidak akan pernah, dijaga oleh Allah. Ya, semua nabi dijaga. Hatinya Nabi sudah bersih, secara zahir bersih, secara batin bersih. Sudah dibersihkan oleh Allah, sudah tidak ada kotoran dalam hatinya. Secara zahir sudah dicuci oleh malaikat Jibril 4 kali. Dioperasi oleh beberapa malaikat, dicuci dengan air Zam-Zam. Dihilangkan tempat-tempatnya setan, jalur-jalurnya setan sudah nggak ada. Tapi ini contoh, ini sebetulnya ya ketawaduannya Nabi. Bagaimana rasa Nabi ingin memberikan contoh, rasa khauf dan roja, supaya kita itu jangan lengah, terus berdoa, terus memohon. Sampai Nabi sering membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Padahal Nabi gak akan berubah. Oh, Nabi yang membawa Islam, masa Nabi mau keluar dari Islam? Nabi yang ngajari keimanan, masa Nabi tidak akan beriman? Tidak mungkin, mustahil. Kalau kita iya, pas Jumat baik kita, pas Ahad rusak. Nah, jadi begitulah kita. Makanya kalau kita di dalam sholat pun penting baca ini. Sebelum assalamualaikum bacalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, boleh sekali, boleh 3 kali ya, supaya kita matinya mati Islam, supaya tetap iman ini jangan kita terpengaruh dengan tayangan televisi atau informasi di media sosial atau kondisi lingkungan, supaya tidak terpengaruh. Tapi tidak ada yang bisa jamin loh kalau kita terpengaruh. Makanya jangan lengah, harus senantiasa berusaha dan berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa yaqul innal qulub baina usba'in min asabi'r rahman. Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya hati itu berada di antara 2 jari dari jari-jarinya Ar-Rahman. Ini maksudnya kiasan ya, majas. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan manusia, tidak mirip dengan manusia. Hanya istilah. Insya'a aqamaha, jika Allah berkehendak akan diluruskan hati itu. Wa insya'a azaqaha, dan jika berkehendak Allah itu akan memplesetkan, menyesatkan. Ini contoh saja ya, ini kan majas. Kita pegang remote. Kalau sudah pegang remote, ini kan sama dengan contoh itu.
baina usbu'ain min asabi, ada di dua antara jari nih remote pegang atau HP pegang. Bisa mati, hidup, kanan kiri, keras, pelan, ganti gelombang, ganti kan gitu. Segini tek cepet. Mobil juga cek bisa hidup. Karena sepeda motor, mobil bisa cek hidup sendiri, mesinnya mati, nutup, buka pintu kan remote semua. Ada mobil yang bisa dijalankan dengan remote. Gak ada sopirnya. Bisa parkir sendiri. Jadi remote. Hatinya manusia juga begitu. Kalau Allah kehendaki lurus, ya akan lurus. Kalau Allah hendaki sesat, ya langsung sesat. Naudzubillah min dzalik. Dalam waktu sekejap. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti akhir zaman itu banyak orang pagi-pagi masih mukmin, sorenya sudah kafir. Sebagian lagi sorenya masih mukmin, paginya kafir. Jadi tidak nunggu seminggu. Ya, kira-kira hanya 12 jam bisa berubah. Mukmin bisa kafir. Naudzubillah min dzalik, ya. Wa kana alaihi salatu wassalam idza halafa wajtahada fil yamin, dan Rasulullah SAW juga bersumpah dan bersungguh-sungguh dalam sumpahnya, yaqul, beliau akan berkata, la wa muqallibal qulub, tidak sumpah demi yang membolak-balikkan hati. Ini dari apa ya? Ya sangat khawatirnya bahwa hati itu cepat berbolak-balik. Wa qala ta'ala hakian an Ibrahim khalilih alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang menceritakan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, kekasih Allah, khalilnya Allah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, jangan bersedih, jangan susah tentang hari yang kelak akan dibangkitkan. Pada hari tersebut tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa membantu. Malun wala banun, harta benda maupun anak-anak. Walaupun dulu hidup di dunia kaya raya, banyak perusahaannya, banyak sawahnya, banyak mobilnya, banyak simpanan investasi dan tabungannya, tapi di akhirat kelak gak bisa bermanfaat, gak berguna. Begitu juga yang punya anaknya banyak, punya santri banyak, punya anak buah gak bermanfaat. Karyawan banyak, anak buah gak ada. Ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang memang datang ke hadapan Allah dengan hati yang selamat. Yang dulunya memang menjaga hatinya, membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati seperti riya, ya, sombong, hasud, itu penyakit paling berat ya. Sombong nomor 1 paling beratnya. Hasud, terus riya, ya, riya dan hasud. Itu kalau yang hatinya bersih, ya selamat, nggak usah sedih, wes. Berbaiki saja hatinya dari sekarang, nanti di akhirat nggak sedih, nggak susah. Kalau cuma mengumpulkan harta banyak, anak buah yang banyak, ya percuma, tidak bisa bantu nanti. Fahris kullal hirs, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh. Rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati kalian, amin. Ala an ta'ti rabbaka bil qalbi salim minasyirki wan nifaq wal bid'ah wa munkaratil akhlaq. Hendaknya kau berusaha untuk bersungguh-sungguh mengusahakan dirimu bisa datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan baik, ya, berjumpa Allah dalam keadaan baik, ya. Bil qalbi salim, dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Sehat dan selamat dari apa? Minasyirki wan nifaq, enggak ada syirik, enggak ada kemunafikan. Nah ini, munafik itu bahaya loh. Munafik itu masuk neraka bersama orang kafir. Jadi kalau kita ingin selamat, usahakan agar kita menghadap Allah, yaitu wafat dalam keadaan hati yang selamat dari syirik, dari nifaq, wal bid'ah, dari bid'ah, wa munkaril akhlak, dari akhlak yang mungkar, akhlak yang jelek. Mithlul kibri war riya wal hasad wal ghish lil muslimin. Apa itu akhlak yang mungkar yang harus dijauhkan dari hati karena itu yang rusak hati? Adalah al kibir, sombong, rasa sombong, war riya yaitu tidak ikhlas, wal hasad yaitu hasud, iri, wal ghish itu penipuan lil muslimin kepada orang Islam. Suka nipu-nipu, janji gak ditepati, kalau ngakalen, ya, bohongan, bahaya itu.
gak akan selamat. Wa asbaha dzalik dan lain sebagainya dari penyakit hati. Akhlak yang jelek bagi hati itu jauh lebih bahaya daripada akhlak zahiriyah kita. Sikap kita harus baik, tapi hati kita harus lebih baik. Wasta'in billah, minta bantuanlah kepada Allah, wasbir dan sabarlah, wajtahid dan bersungguh-sungguhlah, wasyammir dan giatlah, waqul katsiran dan banyak-banyaklah mengatakan atau berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini sering baca doa ini kata Abdul Haddad. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan terpelesetkan hati kami, jangan sesatkan hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau beri hidayah kepada kami. Jadi setelah engkau Islamkan kami, jangan kafirkan kami. Setelah engkau jadikan kami orang muslim, mukmin, jangan jadikan orang yang murtad dan kafir. Sudah melakukan sunnah Nabi, jangan sampai melakukan yang bid'ah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana, ya Allah, anugerahkan bagi kami, berikan kami min ladunka, dari sisi engkau ya Allah, rahmatan, rahmatmu, berikan kami rahmatmu ya Allah, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Amin. Jadi doa ini insyaallah sudah banyak yang hafal. Ini banyak baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana. Ya, ini penting sekali karena zaman akhir ini zaman yang hati sering berubah-ubah dan bahkan bisa kafir, bisa murtad dengan secepat-cepatnya tanpa terasa ya. Fa bidzalika wasafallahu ar-rasikhin fil ilmi min ibadil mu'minin. Dengan itulah Allah mensifati orang-orang yang mendalam ilmunya dari hamba-hamba Allah yang mukmin. Maksudnya dalam ayat Al-Quran Allah menerangkan orang yang betul-betul alim, hamba-hamba Allah yang betul-betul mukmin selalu berusaha dan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi kita tidak boleh merasa aman, tidak boleh merasa tenang, tidak boleh merasa kita akan mati Islam, tidak boleh merasa yakin bahwa kita tidak akan murtad, tidak boleh. Tapi jaga iman, jaga terus gitu sampai akhir hayat kita tetap muslim dan mukmin. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat keberkahan sir dari Al-Habib Muhammad Al-Jufri dan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan dari guru-guru kita semua. Mudah-mudahan semuanya kabul hajat, semuanya dijauhkan dari segala macam musibah, virus, penyakit, bakteri ataupun apapun fitnah akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan bil jawi wal Fatihah.